Oke, selamat siang, selamat datang kembali di channel kita, teman-teman, channel kreatif dan inovatif. Salam kreatif inovatif dari saya, Wahyu Rahmanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk siang ini kita masih di PC 400-8 ya. Ini di unitnya kita sudah ya. Nah, ini kita akan siang ini pembahasan sistem aja ya untuk troubleshooting ya. Nah, kita biasanya kan ada sebutan hydraulic drift ya, atau gerakan boom yang turun sendiri, gerakan arm yang turun sendiri, maksudnya tutup sendiri, atau terbuka sendiri. Nah, itu ya yang dinamakan hydraulic drift atau internal leak pada sistem. Nah, biasanya gitu kan kita vonis untuk ini rusaknya pada silinder boom pokoknya di dalamnya. Memang benar di situ ya, memang bisa terjadi di situ, tapi alangkah baiknya kita memastikan dulu untuk troubleshootingnya. Untuk yang awal dulu ya, kita pastikan kita lakukan langkah untuk pengukuran ini ya, suhu ya, untuk di silinder boomnya kita pastikan dengan menggunakan termogan atau metode yang normal, yang aja, yang ringan lah, yang kalau tidak ada termogan sentuh tangan ya, dengan sentuh tangan. Nah, kita lihat perbedaan panas dari ini ya, suhu dari kedua silinder boom, apakah ini berbeda untuk temperaturnya. Kita pastikan dan juga kita dengarkan di saat pergerakan boom apakah ada suara mendesis di dalam silinder tersebut. Nah, itu kalau memang ada, kita bisa pastikan itu terjadi kebocoran di dalam sistem atau seal yang jebol ya di dalam boom silindernya ya, entah ringware-nya yang patah ataupun seal backupnya yang lain yang problemnya seperti itu. Nah, itu langkah pertama, kita harus ukur dulu atau kita rasakan dulu untuk ini ya, untuk temperatur dari kedua silinder tersebut ya. Nah, langkah kedua, apabila tidak ada ini panasnya ini ya, sama aja. Nah, kita coba lagi ke langkah berikutnya. Kita ke dulu, kita menuju ke control valve dulu, kita cek. Biasanya di dalam sistem itu boom ya, semuanya beda-beda sih ya. Ada yang memakai komponen ini dan ada yang tidak memakai komponen ini. Nah, langkah pertama adalah pengecekan. Kalau untuk boom ya, kita coba buka dulu ini yang ada di kunci L besar di sini ya. Ini di sini terdapat namanya boom lock valve ya, dengan catatan ini ya, tidak ada perbedaan suhu di dalam sistem silinder boom di depannya. Jadi kalau tidak ada seperti itu, panasnya tidak panas atau tidak ada perbedaan panas, maka problemnya kemungkinan bukan di silinder tersebut, tapi bisa di sistem kontrol valve ini. Jadi kita pastikan, kita buka untuk L ini. Nah, di dalam sini ada namanya boom lock valve ini ya. Nah, di sini ada spool valve-nya di dalam sini. Nah, ini bertugas untuk safety ya. Safety di saat ini di saat flow yang sudah dialirkan dari spool di dalam sistem ini kita dilepas mengarah ke ke aktuator ya, atau silinder boom. Nah, nanti dia akan terkunci ya, dikunci sama ini ya, sama spool boom lock valve ini ya. Ya, oke. Di sini. Nah, jadi aliran yang sudah terlepas ke sistem tadi akan dikunci di sini. Jadi dia men-safety boom agar tidak terjadi hydraulic drift atau turun sendiri untuk gerakan boomnya. Nah, makanya ada ini boom lock valve untuk safety-nya. Karena boom itu memiliki beban yang sangat berat. Jadi dia harus memikul stick boom, stick arm, bucket ya. Nah, jadi dia harus memakai ini safety boom lock valve ini. Nah, ada yang di sini. Oke. Nah, di situ. Jadi ini bertugas untuk safety atau mengamankan aliran yang sudah terlepas ke depan sana ya, ke aktuator. Nah, apabila ini terjadi problem aus ataupun jam karena disebabkan oleh various debris atau ini ya, geram yang di dalam sistem, pokoknya ada kerusakan di bagian silinder pernah dulu, ataupun kotornya ini telatnya pergantian oli hidrolik ya, pokoknya gitu, dia akan
kotoran-kotoran itu yang akan, apalagi ada ini ya material besi ya, secara tidak langsung dia akan mengganggu dari sistem hidrolik ini. Jadi umpamanya ini terlalu jauh saya, jadi kembali ke sini. Apabila terjadi ini ya problem di sini disebabkan oleh kotoran tadi ataupun besi, pernah terjadi kerusakan pada silinder, maka akan menyebabkan ini bermasalah ya, skret atau gores. Jadi nanti kalau gores juga akan tembus ya. Jadi yang seharusnya dikunci sama boom lock valve ini, jadi dia akan kembali ke sistem lagi ke sini. Jadi mengakibatkan hydraulic drift atau turunnya boom, gerakan boom tadi. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua juga apabila ada material yang terganjal, umpamanya ada pernah terjadi kerusakan tadi antara silinder boom atau silinder apa yang kurang bersih dalam melakukan repair atau perbaikan, jadi ada tersisa umpamanya material besi ya, dia bisa mengganjal ke semua sistem ini. Nah, terutama yang ya kita bahas yang ini ya. Nah, umpamanya saya pernah lakukan kejadian itu, jadi ada teman-teman kita, jadi teman-teman di sini ya kurang ini aja ya, ada kurang bersih dalam melakukan flashing. Jadi dia ada problem mengganjal di sini sebuah besi ataupun material dari patahan ring piston ya, kayaknya ring piston. Nah, dia mengganjal dari pergerakan valve ini, jadi tidak terbuka dia. Jadi ketika gerakan boom naik, dia langsung turun lagi pelan set, karena ini spool valve ini tidak bisa kembali ya di dalam ini ya, tidak bisa, yang sudah tidak bisa kembali ke asalnya gitu ya, ini ya seperti itu. Nah, di dalam sini seperti itu yang pertama ya ini. Dan juga bisa ada di compensating valve ini, urutan dari sini. Ini kan ada spool boom ya, kita gampangnya ini aja, ini ada main spool boom ya. Nah, ini ada compensating. Nah, ini bisa juga di sini ada seal di dalamnya atau backup seal. Intinya ini apabila terjadi kebocoran di dalam ini compensating valve ini juga akan mengakibatkan kerja dari boom itu tidak maksimal. Jadi makanya seperti ini ya, tadi bisa jadi hydraulic drift, bisa juga boomnya low atau ini ya apa ya tidak maksimal karena ada kebocoran sistem di dalam ini, dalam compensating valve ini ya. Compensating valve ini bertugas sebagai penyeimbang ya. Jadi dia sebagai ini membagi aliran atau flow, membatasi aliran lah. Jadi kalau kita lakukan pergerakan kombinasi, nah umpamanya boom rise, arm in dan juga bucket curl. Nah, nanti kita lakukan kombinasi, maka tugas dari compensating ini akan menyeimbangkan atau membatasi mana yang aliran yang kecil, mana beban ringan, maka itu yang akan diisi. Itu kuncinya biasanya kan begitu ya. Kalau sifat cairan maka akan mengisi yang lebih ringan lah intinya. Jadi dia akan lebih mengarah ke beban yang lebih ringan. Contoh silinder bucket ya, menggerakkan bucket itu kan ringan tuh, cuma bucket aja. Nah, umpamanya arm ya, swing ya, seperti itu. Jadi ketika kita lakukan kombinasi, nah secara tidak langsung pasti akan kalah ya untuk gerakan boomnya, karena boom harus menompang stick boom dan komponen-komponen lainnya yang berat tadi. Nah, makanya fungsi dari compensating valve ini adalah membatasi aliran yang ke sistem. Jadi dia memaksimalkan aliran atau flow mengarah ke boom dulu nih, ke boom. Jadi kalau di saat boom sudah hampir tercapai, nah sesuai dengan yang dibutuhkan, maka baru dia membuka beban yang lebih ringan dari boom lagi. Contoh seperti arm. Nah, arm dulu. Nah, seperti arm sudah tercapai baru dia ke bucket. Jadi antara tiga kombinasi tadi itu seirama, jadi akan dapat nanti ya, attachmentnya akan dapat ya, seperti itu ya. Oke, sampai di situ ini bertugasnya seperti itu ya. Nah, apabila terjadi kebocoran di ini internalik pada compensating valve dan juga problem di boom lock valve, nah itu akan menyebabkan hydraulic drift atau turunnya ini ya, boom ya, boom silinder turun sendiri ya gitu ya. Kalau untuk arm juga ada ya, ini arm di sini arm ya, ini
Dia sama juga seperti boom, fungsinya seperti itu sudah kita jelaskan tadi. Yang lain-lain tidak memakai, untuk swing, untuk bucket tidak memakai. Kenapa? Karena dia cuma beban ringan, jadi dia safety-nya hanya compensating valve sudah cukup seperti itu. Jadi tidak memakai lagi untuk lock valve atau yang ini ya, boom lock valve dan arm lock valve seperti itu. Oke, mungkin itu saja teman-teman untuk penjelasan tentang troubleshooting hydraulic drift atau turun sendirinya gerakan hidrolik ya. Jadi kita harus memastikan pelan-pelan, tidak harus memvonis langsung ke silinder yang rusak. Jadi kita pastikan dulu untuk yang pertama tadi dari suhu dulu, suhu dari sebuah silinder kita pastikan. Kalau di boom ya kita bandingkan keduanya apakah ada perbedaan suhu ya di kedua silinder. Kalau di bucket juga apakah ada panas ya, kita bandingkan dengan gerakan arm lah seperti itu. Jadi tidak harus memvonis ke seal dulu. Jadi ada langkah-langkah untuk memastikan bahwa problem dari hydraulic drift itu kita harus pastikan dulu sebelum memvonis. Ya mungkin itu aja lah teman-teman. Untuk siang ini suasana panas. Selalu dukung untuk channel kita, channel kreatif inovatif. Salam kreatif dari saya Wahyu Ramanto. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Sekian dulu dari saya. Terima kasih dan selalu semangat pagi.